Rumah warga retak akibat aktivitas blasting tambang. Warga datangi kantor Dinas Sosial dan BPJS lakukan reaktivasi BPJS PBI. Kasdam 13 Merdeka pimpin aksi bersih-bersih di Pantai Karangria. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama, saudara. Rumah warga di Kelurahan Pinasungkulan, Kota Bitung, Sulawesi Utara retak dan nyaris ambruk. Kondisi ini diduga akibat aktivitas blasting atau peledakan perusahaan pertambangan yang tidak jauh dari pemukiman. Warga meminta ganti rugi dan mendesak perusahaan untuk menghentikan aktivitas blasting yang dinilai mengganggu kenyamanan warga setempat. Beginilah kondisi salah satu rumah warga di Kelurahan Pinasungkulan, Kota Bitung, di mana bagian tembok belakang rumah retak dan nyaris ambruk. Warga mengaku kondisi tersebut terjadi akibat dampak blasting atau peledakan yang dilakukan perusahaan tambang di lokasi yang berjarak kurang lebih 400 meter dari pemukiman warga. Kecewa dengan aktivitas tersebut, warga juga rela menerobos hutan yang dijaga ketat aparat keamanan. Mereka berupaya menghentikan kegiatan peledakan di lokasi tersebut. Warga berharap pihak perusahaan segera menghentikan sementara kegiatan blasting dan menyelesaikan tuntutan mereka, yakni ganti rugi atas kerusakan rumah mereka. Sebenarnya ini diukur, perusahaan sudah ukur ini bangunan ini. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban apakah akan dibayar dengan harga berapa. Ini orang belum tahu. Jadi kalau misalnya sampai kapanpun dia belum bayar, ibu akan terus bikin aksi seperti tadi. Jadi ini orang ada minta jangan dulu berkegiatan sebelum ada penyelesaian. Ini masalah ini. Warga juga meminta pemerintah pusat maupun daerah Sulawesi Utara dapat mencari solusi atas persoalan ini. Jika tidak, warga mengancam akan menutup aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Ada potensi akan ditelan bumi akibat daripada kegiatan ini. Nah, di sini kita berharap supaya negara ikut hadir. Supaya betul-betul direlokasi dulu di sini. Silakan ambil sesuai dengan izin kalian. Tapi perhatikan masyarakat di sini. Ini ibu-ibu dan sebagian masih di sana. Kalau tidak di sana masyarakat bertahan, sudah akan ada bom lagi. Dan ini sangat rawan, berpotensi. Ini sungguh-sungguh. Tolong negara hadir untuk Pinasungkulan. Kalau tidak, kami rakyat akan turun dalam gelombang besar untuk menutup keseluruhan PT MSM. Sementara itu, Inyok Rumondor mewakili pihak perusahaan pertambangan yakni PT Mayre Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya atau TTN melalui pesan singkat WhatsApp mengaku jika ganti rugi rumah warga yang terdampak masih dalam proses administrasi dan belum diketahui kapan realisasinya. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Palu memusnahkan barang bukti narkoba hasil dari 46 perkara. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, serta barang bukti lainnya berupa senjata dan barang elektronik. Selain barang bukti narkoba, Kejari juga memusnahkan barang bukti lainnya berupa barang elektronik, senjata tajam, dan senjata api rakitan. Pemusnahan dilakukan setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan ini hasil dari 46 perkara selama 3 bulan terakhir. Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Palu, Iwayan Sukardiasa bilang, secara jumlah barang bukti yang dimusnahkan turun dari 3 bulan sebelumnya, namun perkara narkoba masih tinggi. Masalah jumlah barang buktinya ada penurunan untuk yang pemusnahan hari ini, di mana pemusnahan sebelumnya kalau nggak salah bulan Oktober itu kurang lebih 1 kg, sedangkan yang sekarang pemusnahannya sebesar 760 gram. Ada penurunan di pemusnahannya. Kami kan melakukan pemusnahannya itu 3 bulan atau 4 bulan sekali, sedangkan untuk pemusnahan hari ini ada penurunan untuk jumlah narkotikanya.
Lalu Pak, untuk penuntutan hukumnya apakah menyesuaikan dengan undang-undang baru? Kalau kejadiannya sebelum KUHP lahir baru atau seperti apa? Kalau berkas-berkas? untuk perkara yang sudah ingkrah ini menggunakan Undang-Undang Narkotika sebelumnya. Kalau KUHP baru nanti kan berlakunya tanggal 2 Januari. Untuk pemusnahan ini masih menggunakan Undang-Undang Narkotika sebelumnya, bukan yang ini. Baik. Mungkin untuk pemusnahan berikutnya baru pakai KUHP yang baru. Pemusnahan barang bukti sendiri disaksikan oleh perwakilan pemerintah kota, TNI, Polri, dan BNN. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Saudara, tim Quick Response 8 Kodaeral 8 bersama tim Satgas Intelmar Kerapu 826 dan Bea Cukai Kantor Wilayah Manado berhasil mengamankan sejumlah barang ilegal yang dimuat di KMP Porodisa di Pelabuhan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Penindakan tersebut bermula dari informasi intelijen terkait rencana penyelundupan barang ilegal tanpa dokumen resmi di KMP Porodisa. Berdasarkan pantauan IC Vision Kodaeral 8, KMP Porodisa diketahui berangkat dari Pelabuhan Feri Paranaro Tahuna pada 8 Februari dan tiba keesokan harinya di Pelabuhan Amurang. Dalam pengembangan informasi tersebut, tim gabungan kemudian mengamankan 1 unit truk ekspedisi yang dimuat di KMP Porodisa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan berbagai barang ilegal, di antaranya sianida sebanyak 13 koli atau kurang lebih 650 kg, spare part Yoka Flank sebanyak 420 pieces, Kyle King Eagle 180 package, serta ratusan paket vitamin ayam. Berdasarkan hasil perhitungan, potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai 1,069 miliar rupiah. Barang temuan tersebut kemudian diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, pemerintah Kota Manado akan segera menertibkan kabel-kabel semrawut yang mengganggu keindahan serta membahayakan keselamatan warga. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden untuk menjaga estetika kota. Hal ini disampaikan oleh Stephen Dandel, Sekretaris Kota Manado saat membuka kegiatan bersama para camat guna menindaklanjuti hasil Rakerda dan Rakernas soal estetika kota. Selain penertiban, Dandel bilang pemerintah juga akan menempuh langkah strategi jangka panjang berupa pemasangan instalasi kabel bawah tanah. Stop ya, teman-teman bisa observasi sendiri, kita kan kabel kita itu betul-betul semrawut gitu. Jadi mungkin ada pengelompongan kabel, artinya jangan kabel listrik sama-sama dengan kabel telkom. Kemudian dia harus pasang sejajar, jangan waktu cako di atas begitu. Jadi itu yang akan kita tata, kelompokkan dan mungkin akan diikat supaya jadi lebih rapi. Ini jangka pendek ya. Jangka panjang yang memang butuh anggaran lebih ya kan harus dikasih masuk di tanah, di bawah tanah. Tapi itu kan butuh penataan pedestrian dan lain sebagainya. Tapi dalam jangka pendek itu kita upayakan. Selain penertiban kabel semrawut, pihak pemerintah kota juga menaruh perhatian khusus terhadap baliho liar yang mengganggu keindahan kota. Swing Limanderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Gorontalo melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal perintis Sabuk Nusantara 76 yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang pada arus mudik Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kelayakan kapal sebelum beroperasi. Petugas KSOP Gorontalo melakukan inspeksi detail di atas kapal perintis Sabuk Nusantara 76 yang sandar di Pelabuhan Gorontalo. Pemeriksaan meliputi kesiapan anak buah kapal, kondisi mesin, kelayakan lambung hingga kelengkapan alat keselamatan seperti pelampung, skoci, jaket pelampung, dan alat pemadam kebakaran. Selain itu, petugas juga memastikan seluruh peralatan keselamatan masih dalam kondisi baik dan tidak melewati masa kadaluarsa. Tak hanya aspek teknis, fasilitas penumpang dan kenyamanan di dalam kapal turut diperiksa agar layak digunakan selama perjalanan mudik. Setiap kapal yang digunakan, apalagi khusus untuk kapal penumpang, itu diperiksa dengan baik, dengan teliti, sehingga nanti selama dalam angkutan Lebaran, angkutan Natal dan Tahun Baru itu dapat dipastikan bahwa kapal itu layak laut untuk dipergunakan untuk penumpang. Nah, selama dalam pemeriksaan itu, mulai dari alat-alat keselamatan, permesinan, kru kapal, fasilitas yang ada dalam kapal itu diperiksa semua. Kalau alat keselamatan itu kelengkapan lap jacket, di mana dalam aturan regulasinya alat keselamatan itu harus 125% dari pelayar.
dari semua termasuk kru kapal. Jadi harus lebih alat keselamatan. Itu juga alat keselamatan yang lain. Dicek apakah sudah masih bagus, enggak expire, alat pemadam kebakaran berfungsi dengan baik, apa itu yang sifatnya pemadam api, pemadam air, itu dicek semua. Tentu juga kesiapan kru kapal, karena yang akan melaksanakan kegiatan semua tentu ABK kapal. KSOP berharap kapal perintis dapat menjadi sarana transportasi laut yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi Kasdam 13 Merdeka, pimpin aksi bersih-bersih di Pantai Karangria, akan kami hadirkan usai jedah berikut. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Tim Pembina Samsat Sulawesi Utara kembali gencarkan operasi identifikasi pajak kendaraan bermotor. Operasi terpusat kali ini fokus menyasar kendaraan berasal dari luar Provinsi Sulawesi Utara. Tim Pembina Samsat Sulawesi Utara bersama Bapenda Kota Manado kembali melaksanakan operasi identifikasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Michael Angelo, Kepala UPTD Samsat Manado mengatakan, operasi di awal tahun 2026 ini akan fokus bagi kendaraan dari luar daerah Provinsi Sulawesi Utara yang masih menunggak pajak. Operasi yang digencarkan secara humanis ini sekaligus memberikan informasi tentang keringanan pajak kendaraan bermotor sebesar 25%. Kami dari Tim Pembina Samsat Sulut bekerja sama dengan Bapenda pemerintah Kota Manado melaksanakan kegiatan identifikasi atau pemeriksaan pajak kendaraan bermotor beberapa hari ke depan, dimulai hari ini dengan lokasi hari ini kita berlokasi di Stadion Kelabat. Sasaran kita adalah para penunggak pajak maupun kendaraan dari luar daerah provinsi, karena kita sekaligus juga mensosialisasikan program keringanan gubernur, yaitu keringanan pajak 25% dan bebas pajak progresif, juga bebas pajak pokok pajak 1 tahun berjalan untuk kendaraan mutasi dari luar provinsi. Operasi identifikasi pemeriksaan pajak kendaraan bermotor ini akan berlangsung rutin dilaksanakan setiap hari dengan titik lokasi wilayah berbeda-beda. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut menggelar sosialisasi dan edukasi hukum pada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Peningkatan Tule Talaut. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum sejak usia dini. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut kembali menggelar program Jaksa Masuk Sekolah. Dalam program kali ini, Kejaksaan menyasar para siswa yang ada di SMK Negeri 1 Peningkatan Tule. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan dalam memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada generasi muda sejak dini. Para siswa mendapatkan pemahaman mendalam tentang 2 isu hukum yang tengah menjadi perhatian serius, yakni bullying dan kenakalan remaja. Hal ini dinilai penting karena marak terjadi di kalangan pelajar dan dampak langsung pada masa depan generasi muda. Tujuan dari kegiatan JMS tersebut yaitu sebagai tindakan preventif atau pencegahan dari Kejaksaan untuk menghindarkan adik-adik sekolah untuk melakukan suatu tindak pidana dengan membawa materi kenakalan remaja, sehingga kita berharap dapat melakukan pencegahan dari mulai tingkat sekolah menengah atas. Sementara itu, pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini, sebab tidak hanya mengedukasi para siswa, tapi juga bermanfaat bagi para guru pengajar. Selamat siang, saya Rizka Oktaviani Kuasa, Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat, ingin mengucapkan kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut yang sudah melakukan penyuluhan hukum untuk anak-anak kami di SMA Negeri 1 Peningkatan Tule. Semoga apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kami di SMA Negeri 1 Peningkatan Tule menjadi anak-anak yang lebih baik dan berakhlak. Program Jaksa Masuk Sekolah ini menjadi langkah strategis Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar, sekaligus menjadi jembatan antara aparat penegak hukum dan dunia pendidikan. Tim Liputan Kompas TV Talaut, Sulawesi Utara.
Warga Minahasa di Sulawesi Utara mengeluhkan penonaktifan mendadak kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Kebijakan ini dinilai sangat berdampak bagi mereka, terutama warga kurang mampu. Sepekan terakhir, warga berbondong-bondong ke kantor Dinas Sosial dan BPJS setempat untuk mengurus pengaktifan kembali atau reaktivasi khusus BPJS PBI. Sepekan terakhir, ratusan warga setiap harinya mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan kantor BPJS di Tondano. Mereka pada umumnya adalah warga yang sedang menjalani perawatan penyakit kronis. Warga mengaku kaget karena mengetahui kartu BPJS-nya sudah tidak aktif ketika mengurus administrasi di puskesmas maupun rumah sakit. Kini mereka berada di kantor Dinas Sosial dan kantor BPJS Kesehatan setempat untuk mengurus reaktivasi BPJS PBI. Setahu saya sih aktif, tetapi setelah saya pergi ke puskesmas, ternyata BPJS orang tua saya, Frisula Langit, tidak aktif lagi. Sakit kronis ya? Iya, mau ambil buku kronis. Sejak kapan tahu? Sejak tanggal 2 Februari. Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan Cabang Tondano menjelaskan jika pihaknya selalu melakukan validasi kepesertaan BPJS, khususnya BPJS PBI sebulan sekali. Data dari BPJS Cabang Tondano, di Minahasa ada 12.967 NIK yang dinonaktifkan. Namun bagi warga yang datanya tercatat sebagai warga kurang mampu dan sementara melakukan perawatan di rumah sakit, diminta untuk melakukan reaktivasi status BPJS kesehatannya. Jadi terkait penonaktifan ini bukan sepihak dari BPJS Kesehatan, melainkan berdasarkan SK Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku terhitung mulai 1 Februari 2026. Jadi sebenarnya sesuai dengan peraturan Menteri Sosial sendiri bahwa pemutakhiran data itu dilakukan setiap bulan. Tidak hanya di Februari ini saja, tujuannya untuk membuat data penerima bantuan iuran itu lebih valid lagi. Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Sosial mengimbau warga untuk membawa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta keterangan kurang mampu dari desa tempat tinggalnya ke Dinas Sosial agar kartu BPJS PBI bisa diaktifkan kembali. Untuk prioritas memang yang untuk reaktivasi adalah untuk warga masyarakat yang memang sedang menjalani pengobatan. Kalau disebut penyakit katastrofik, dalam hal ini yang memang sementara pengobatan penyakit kronis, ya, contoh hipertensi atau darah tinggi, gula atau DM, dan juga ada yang sementara cuci darah karena penyakit ginjal. Hingga Selasa 10 Februari, sebanyak 80 warga sudah diaktifkan kembali BPJS PBI-nya. Bagi warga yang akan melakukan reaktivasi, diimbau untuk secepatnya mengurus kembali BPJS PBI dengan membawa administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, puluhan warga mendatangi kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado guna melakukan reaktivasi sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan. Warga berharap pemerintah bisa mempercepat reaktivasi sehingga mereka dapat menikmati layanan kesehatan. Antrian di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sudah terjadi sejak pagi hari. Warga datang untuk mengurus reaktivasi BPJS PBI. Marcel, salah satu warga, berharap pemerintah dapat mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Sebab kebijakan pemerintah untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan telah membuat dirinya kesulitan mendapatkan obat-obatan untuk penyakit kronis yang dideritanya. Kronis itu. Ini asam lambung. Pemeriksaan tanggal 10 Januari aktif di rumah sakit TNI Tentara. Masih aktif. Tadi ke puskesmas sama aktif. Jadi suruh ngurus ini ke Densos ini. Kalau baru secepatnya kalau apa, karena banyak orang membutuhkan ini. Antrian juga terlihat di kantor BPJS Kesehatan Kota Manado, di mana warga yang terdampak penonaktifan PBI kini berupaya mendapatkan layanan kesehatan melalui perubahan status menjadi peserta mandiri. Ada info terkait reaktivasi yang bisa diaktifkan kembali, nah itu biasa kami sarankan ke Dinas Sosial.
Karena untuk proses reaktivasi tersebut ada di ranah dinas sosial, mereka akan yang menentukan apakah si peserta tersebut masuk dalam desil 1 sampai 5 yang masih bisa direaktivasi menjadi peserta PBJK. Sementara kalau misalnya memang mereka dianggap tidak masuk dalam kategori tersebut, dianggap mampu, maka tetap kami membuka layanan untuk perubahan segmentasi menjadi peserta PBPU Mandiri. Sementara di tempat terpisah, Stephen Dandel, Sekretaris Kota Manado mengatakan, pemerintah kota kini sedang mengupayakan pendataan kembali bagi warga yang terdampak kebijakan pemerintah tersebut. Kita lagi berupaya sekarang untuk mengusulkan kembali yang 1 sampai 5 ini. Tapi keabsahan itu tetap ada di Kemensos, bukan di kita. Kita lagi berupaya itu, kita tambah anggaran untuk PBI, tapi sekali lagi akan menerima ini juga tetap harus masuk desil 1 dan 5. Tidak bisa dipaksakan 6-10 masuk, nanti jadi temuan lagi cacat administrasi dan seperti itu. Terkait kondisi yang terjadi, pemerintah kota juga mengimbau warga untuk segera mengurus validasi kepesertaannya di BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial Pemerintah Kota. Swingly Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, prajurit Kodam 13 Merdeka yang dipimpin Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto melanjutkan kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Karangria Manado. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terutama kawasan wisata di Kota Manado. Majen TNI Mirza Agus Pangdam 13 Merdeka memimpin langsung aksi bersih-bersih sampah di sejumlah lokasi di pesisir pantai Teluk Manado, seperti kawasan wisata Malalayang Beach Walk dan Pantai Sindulang. Tak hanya mengerahkan jajaran personel Kodam 13 Merdeka, Pangdam 13 Merdeka nampak berbaur dengan personel TNI, mengangkat dan mengangkut sampah plastik yang ada di kawasan pantai tersebut. Selain TNI, aksi bersih-bersih pantai juga melibatkan ASN, Pemprov, dan komunitas warga sekitar. Majen TNI Mirza Agus bilang, karya bakti berupa pembersihan kawasan wisata di Kota Manado ini merespon instruksi Presiden Prabowo untuk membantu pemerintah setempat mewujudkan lingkungan yang asri dan bebas dari sampah. Pihaknya berharap aksi bersih-bersih ini dapat membangun kesadaran semua pihak, termasuk masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih. Kondisi lapangan yang cukup tidak nyaman, bagi kami juga tidak nyaman, mungkin kita akan lakukan 3-4 kali 1 minggu. Ini 2 hari yang lalu baru dilakukan, sebelumnya juga dilakukan. Hari ini kami gaspol lagi. Kami melihat sampah masih berserakan di mana-mana meskipun dibersihkan beberapa hari yang lalu. Artinya, yang pertama mungkin sistem perlu kita benahin, kemudian kesadaran masyarakat perlu kita benahin, dan kerajinan kita semuanya sebagai aparat harus menyatu bersama-sama masyarakat untuk membuat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado ini lebih asri. Untuk mendukung apa? Mendukung pariwisata. Kami kalau mau mendarat di Manado, lihat pantai, lihat pulau Manado Tua dan lain sebagainya itu cantik. Tapi begitu sampai di darat, mata kita jadi sakit. Mari sama-sama kami mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalau menurut kami, mungkin sampah-sampah plastik ini itu berasal dari biasanya dari darat itu, masyarakat yang membuang sampah di selokan, di sungai. Dan ketika terjadi hujan, mungkin sampah-sampah itu ke laut dan balik lagi kemari ketika ada cuaca ekstrim, gelombang. Kami sebagai masyarakat Manado Utara, khususnya untuk teman-teman yang ada di Pantai Karangria ini, sangat berterima kasih kepada teman-teman dari TNI, Polri, dan instansi terkait yang sudah membantu kami di Pantai Manado Utara ini, apalagi untuk Pantai Karangria, dengan membersihkan ini ya kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih. Aksi bersih-bersih di kawasan wisata Pantai Manado ini direncanakan akan dilaksanakan rutin secara periodik bersama Polri, pemerintah setempat, dan melibatkan komunitas warga. Janamika Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Jelang Ramadan, polisi gelar razia sita ribuan botol miras di Makassar. Akan kami hadirkan usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Polrestabes Makassar menyita ribuan botol minuman keras dari sebuah toko di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Miras ini diamankan saat polisi gelar patroli malam dalam rangka mengantisipasi tindak kriminal menjelang Ramadan. Tim Turjawali Satuan Samapta Polrestabes Makassar menyita ribuan botol minuman keras dari salah satu toko di Jalan Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam. Penertiban ini berawal saat polisi melaksanakan patroli malam dan mendapati sejumlah orang yang membawa minuman keras di jalanan. Dari pemeriksaan, miras tersebut diperoleh dari sebuah toko yang berada di Jalan Kandea. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi mendatangi lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui jika toko tersebut diduga melanggar ketentuan perizinan, di mana toko hanya memiliki izin sebagai subdistributor, bukan sebagai pengecer. Ribuan botol minuman keras ini kemudian dibawa ke Sat Samapta Polrestabes Makassar untuk didata, sedangkan pemilik usaha jalani pemeriksaan untuk diambil keterangannya. Jadi giat kami malam ini jajaran 631 termasuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kedua, sebenarnya pada saat kami melaksanakan patroli itu, kami mendapatkan pelaku yang membawa miras. Terus pada saat kami tanya mereka beli di mana, akhirnya ditunjukkanlah tokonya di mana. Terus kami melaksanakan ini pemeriksaan ya? Pemeriksaan. Ada berapa banyak ini bang? Yang diamankan dari ratusan kardus, ada sekitar ribuan lah botol. Tapi masih lakukan pendataan sampai saat ini? Sementara kami masih melakukan pendataan. Patroli serupa akan terus dilakukan pihak kepolisian guna mencegah tindak kriminalitas di Kota Makassar, apalagi menjelang bulan Ramadan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Kota Makassar. Kali ini sepeda motor milik seorang guru di salah satu SMP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi curanmor ini terekam kamera pemantau sekolah saat sepi di sore hari. Pencuri dengan bebas membawa motor tersebut karena kunci yang masih terpasang di motor. Inilah rekaman CCTV sebuah aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di halaman sekolah menengah pertama negeri di Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 7 Februari lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku datang sendirian dengan menggunakan helm masuk ke dalam sekolah. Saat berada di dalam sekolah, pelaku terlihat beberapa kali mondar-mandir memantau situasi, sebelum akhirnya mengambil motor korban yang saat itu kuncinya masih terpasang di motor. Sebelum kabur, pelaku bahkan menyempatkan untuk menaruh helm korban, lalu kabur tancap gas meninggalkan lokasi. Pemilik sepeda motor baru mengetahui kendaraannya sudah tidak berada di tempat saat hendak pulang dari sekolah saat sore hari. Ia pun langsung mengecek CCTV dan baru mengetahui jika motor yang ia gunakan yang merupakan motor temannya sesama guru telah raib dibawa kabur maling. Ketika saya pulang dari berkegiatan di luar, saya dengan teman boncengan. Terus parkir motor ini di belakang kita di belakang kita. Nah, itu hari ketika sudah saya simpan, saya langsung masuk di sini di ruangan ini. Ruangan ini kan ini ruangan ternyata kedap suara. Jadi beberapa menit saya masuk, saya lupa bahwa saya tidak ambil kunci motor itu. Nah, pas ketika kita sudah beres semua urusan hanya beberapa menit, maka saya mulai berinisiatif untuk pulang. Nanti ketika pulang, teman saya itu yang saya bonceng itu mencari kunci motor karena kebetulan itu motornya beliau, tapi saya yang pakai. Jadi ketika dia sudah mau keluar, dia bertanya, "Mana kuncinya Dinda?" "Oh iya Kak, tunggu." Begitu dia bertanya, bersamaan dibuka ini pintu, ternyata nauzubillah, motornya sudah hilang. Akibat kasus pencurian sepeda motor, korban mengalami kerugian 15 juta rupiah. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan dan tengah diselidiki polisi sektor Rapocini, Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Berita lainnya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta Kementerian PUPR dan Balai Pelaksana Jalan Nasional segera mengatasi longsor yang terjadi di Jalan Trans Papua Jayapura, Wamena, karena akan berdampak pada stabilitas ekonomi di Papua Pegunungan. Dampak longsor yang terjadi di Jalan Trans Papua Jayapura Wamena tak hanya menimbun puluhan kendaraan, namun juga menyebabkan korban luka dan sejumlah fasilitas rusak berat.
Data Balai Jalan Nasional, dampak longsor menyebabkan 3 orang terluka, serta sejumlah fasilitas seperti jembatan hanyut terbawa arus dan menyebabkan jalan Trans Papua Jayapura Wamena putus total dan tidak bisa dilalui kendaraan. Menyikapi situasi ini, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Pegunungan segera turun tangan melakukan perbaikan dan melakukan upaya evakuasi terhadap puluhan kendaraan yang terjebak longsor. Penjabat Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mengatakan, Jalan Trans Papua Jayapura Wamena bukan sekedar jalur transportasi darat, melainkan urat nadi perekonomian Papua Pegunungan. Jalur ini menjadi penghubung utama distribusi barang dari Jayapura ke berbagai kabupaten di Pegunungan, selain jalur udara yang terbatas dan mahal. Provinsi Pegunungan itu satu-satunya kita harap jalan itu tetap stabil, bagus supaya konektivitas antara Provinsi Papua Induk dengan kita Papua Pegunungan itu satu-satunya di situ, selain penerbangan jalur udara, jalur darat juga salah satu lewat itu, jalan Trans Papua itu. Iya itu karena itu kami harap dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR yang menangani, supaya dia serius membantu kami dalam proses mengatasi longsor itu. Mudah-mudahan ada waktu mereka bisa mendengar informasi ini dan bisa cepat atasi, karena itu kebutuhan kami. Sekda juga mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat berdampak luas, mulai dari terhambatnya distribusi bahan pokok, meningkatnya harga barang, hingga potensi resiko keselamatan bagi para supir dan penumpang yang terjebak. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, seorang warga kota Jayapura hilang diterkam buaya saat mancing bersama teman-temannya di Sungai Tami. Puluhan personil dikerahkan untuk mencari korban. Seorang warga kota Jayapura bernama David dilaporkan hilang diterkam buaya di Sungai Tami, distrik Muara Tami, kota Jayapura, Papua. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura, Anto Sucipto, menjelaskan insiden ini terjadi pada Selasa siang. Saat itu korban bersama beberapa temannya sementara memancing di Sungai Tami. Korban yang saat itu duduk di pinggir sungai tiba-tiba diterkam buaya dan diseret ke dalam sungai. Beberapa rekan korban yang melihat insiden itu sempat berupaya memberikan pertolongan, namun karena kondisi panik dan juga air sungai yang cukup dalam, membuat upaya pertolongan sia-sia. Rekan korban bersama pihak keluarga melapor ke kantor SAR Jayapura, sehingga tim SAR gabungan langsung dikerahkan untuk mencari korban. Lebih pada pukul 15:05, kantor SAR Jayapura menerima laporan dari Bapak David Prawar, aparat kampung Muso, Muara Tami, bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia. Satu orang pemancing diterkam buaya di Sungai Muara Tami, Kampung Muso, Kota Jayapura. Setelah menerima laporan, kantor SAR Jayapura melakukan briefing terhadap tim untuk berangkat melakukan operasi SAR dan mempersiapkan peralatan berupa truk personil, perahu karet, rescue dimek, peralatan SAR air, 1 unit drone, dan peralatan pendukung lainnya. Untuk rencana operasi hari ini dilakukan dengan visual penyusuran di permukaan air menggunakan perahu karet, visual menggunakan drone, dan penyusuran di sisi sungai. Pencarian juga dilakukan dengan menggunakan drone untuk memantau dari udara. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Kita ke informasi berikutnya dari Kendari. Saudara, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional kota Kendari mulai mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan. Kenaikan harga itu dikeluhkan warga karena terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga kebutuhan pokok mulai terjadi di sejumlah pasar tradisional di kota Kendari. Salah satunya komoditas cabai yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Firda, pedagang cabai di Pasar Basa Mandonga Kendari, mengatakan kenaikan itu mulai terlihat 5 hari yang lalu akibat banyaknya stok cabai keluar dari kota Kendari. Kita datangnya dari mana ke dulu? Hanya lembu kecil. Indofood. Berapa, Bu? 45 1 kilo. 1 kilo, Bu. Ini sudah berapa hari naik, Bu? Sekitar 5 hari ini. Bu, kenaikan ini diakibatkan apa kira-kira? Kenaikan ini diakibatkan apa kira-kira? Ya karena kurangnya barang. Banyak pengiriman di luar kota.
Tak hanya cabai, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Pedagang ayam potong Satria mengatakan, jika sebelumnya dijual dengan harga Rp55.000 per ekor, kini naik menjadi Rp65.000 per ekor. Pedagang menyebut kenaikan harga ayam potong mulai terjadi sejak 2 hari terakhir. Sementara warga Kota Kendari yang tengah berbelanja di Pasar Mandonga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau menjelang dan selama bulan suci Ramadan. Ayam sekarang di angka 65. 65. Standar itu. Standar. Katanya dengar ada kenaikan katanya nih? Iya ada. Mulai sejak kapan nih? 2 hari yang lalu. 2 hari. Kenaikannya itu mulai biasanya harga sekarang 65, dulunya berapa harganya? Dulunya 60, 55. 55 naik ya. Kalau kita dengar itu apa penyebabnya itu kalau ini? Kalau teman-teman sih dari MBG begitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalau stok bagaimana? Stoknya terbatas atau? Terbatas juga karena ukurannya ya teman-teman yang proyek MBG yang tak ada tuh ukurannya. Ya naik menjelang bulan suci Ramadan. Oh naik Bu ya? Seperti apanya itu Bu? Setelah lombo Bu? Iya. Lombo naik Bu ya? Tadi Ibu berapa beli Bu? Kalau apanya? Lombonya 5.000. Harapan saya jangan terlalu dinaikkan harganya lah. Kondisi seperti ini selalu terjadi setiap tahun ketika bulan Ramadan tiba. Warga juga berharap program pasar murah dari pemerintah tahun ini bisa diadakan agar bisa membantu warga di saat harga bapok naik di pasaran. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, jelang perayaan Imlek 2577 Kongsili, warga keturunan Tionghoa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar ritual pembersihan rupang dewa-dewi di Kelenteng Siangma. Pengurus Kelenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar ritual pencucian atau pembersihan rupang dewa-dewi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang dewa-dewi dimulai dari lantai 1 hingga ke lantai 4 kelenteng. Pencucian rupang dewa-dewi akan berlangsung selama 4 hari. Adapun pembersihan rupang dewa-dewi dilakukan oleh Luzu bersama pengurus Kelenteng Siangma. Sebelum dilakukan pembersihan, para Luzu atau orang yang bertanggung jawab mengurusi rupang lebih dahulu bersembahyang atau berdoa kepada dewa-dewi. Pembersihan rupang dewa-dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Tradisi pembersihan rupang dewa-dewi diyakini bermakna pembersihan hati, fisik, mental, dan nurani manusia menjelang tahun baru. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongsili jatuh pada 17 Februari mendatang dan menandai dimulainya Tahun Kuda Api dalam siklus zodiak Tiongkok. Sejauh ini persiapan Kelenteng Siangma untuk menyambut Imlek telah rampung 100%. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Devis Pinantoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.